Indonesian Human Capital Study dimulai dari kegelisahan kami belum adanya suatu data yang cukup komprehensif yang dapat menggambarkan bagaimana pola pengembangan human capital di Indonesia. Maka pada tahun 2009, Dinamis Human Capital berinisiasi untuk melakukan studi yang komprehensif terkait dengan pengelolaan human capital dan human system di Indonesia. Pada tahun ini, Dinamis kembali melakukan Indonesian Human Capital Study untuk kali yang ke-6. Kami berharap bahwa studi di tahun ini itu akan semakin memberikan gambaran tentang bagaimana pergerakan perbaikan human capital di Indonesia. Indonesian Human Capital Study atau kami sering menyebutnya IHCS memiliki tujuan antara lain yang pertama, pastinya data benchmarking tentang pengelolaan human capital di Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya ajang sharing dari praktek-praktek pengelolaan human capital terbaik di Indonesia. Dan yang ketiga adalah memberikan apresiasi kepada para praktisi human capital untuk memberikan semangat dalam pengelolaan yang lebih efektif di sisi manajemen human capital di organisasinya. Manfaat dari Indonesian Human Capital Study adalah perusahaan akan mendapatkan report yang secara spesifik menggambarkan di mana posisi perusahaan dibandingkan dengan rata-rata industri maupun dengan norm secara nasional. Sebagai suatu studi yang komprehensif, Indonesian Human Capital Study melihat dua key stakeholder dari fungsi human capital di organisasi. Yang pertama, key stakeholders management. Ada dua dimensi yang kami ukur. Yang pertama, seberapa baik kinerja human capital melalui indikator-indikator yang akan kami minta kepada peserta. Dimensi yang kedua, mengukur seberapa baik inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh fungsi human capital di organisasi akan memberikan dampak terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja organisasi. Key stakeholders yang kedua adalah karyawan. Untuk karyawan, ada beberapa dimensi yang juga akan kami ukur. Yang pertama adalah yang terkait dengan seberapa baik menurut karyawan pengelolaan human capital di organisasi. Yang kedua, seberapa baik engagement karyawan pada organisasi. Dan yang ketiga, seberapa karyawan ingin merekomendasikan perusahaan mereka sebagai tempat bekerja yang hebat. Untuk itu, para peserta kami minta untuk mengisi beberapa form yang akan kami berikan. Form yang pertama adalah yang terkait dengan indikator-indikator pengelolaan human capital. Form yang kedua adalah yang terkait dengan inisiatif-inisiatif apa yang sudah dilakukan dalam 2 tahun terakhir dan 1 tahun ke depan. Yang ketiga, seberapa besar keinginan karyawan untuk merekomendasikan perusahaan mereka sebagai tempat bekerja yang baik. Ada beberapa tahapan bagi organisasi ketika mengikuti studi ini. Yang pertama, mengisi form registrasi. Yang kedua, mengisi seluruh data-data yang diminta dan melakukan survei kepada karyawan. Yang ketiga, peserta akan diminta untuk mempresentasikan inisiatif-inisiatif pengelolaan human capital di organisasinya. Dan presentasi ini akan dilakukan di hadapan panelis yang terdiri dari praktisi human capital, organisasi profesi human capital di Indonesia, akademisi, konsultan dari Dinamis Human Capital, dan dari Business News.
Saya sangat menghargai acara ini. Saya yakin satu saat ini bisa menjadi manfaat bagi perusahaan lain. Sangat penting untuk menyongsong Indonesia yang akan terus membaik ekonomi dan peradabannya 10-20 tahun yang akan datang. Tentunya dengan mengikuti program ini, kami bisa belajar banyak dari rekan-rekan yang terlibat di sini, khususnya Dewan Juri, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya bagi kami menjadi masukan. Saya mengikuti program Dinamis ini, banyak hal-hal yang saya kira bermanfaat bagi perusahaan. Yaitu yang pertama kita bisa dapat sharing mengenai benchmarking dengan human capital perusahaan-perusahaan lain. Mulai ada kesadaran untuk mengelola sumber daya manusia itu dengan cara-cara yang lebih modern. Juga menganggap bahwa sumber daya manusia itu bukan alat, tapi ini merupakan modal yang sangat penting untuk organisasi manapun juga. Ini acara yang sangat baik bagi dunia usaha di Indonesia untuk mendorong perhatian yang lebih besar, yang lebih intens, yang lebih serius dalam hal penanganan human capital. IHCS adalah sebuah kegiatan yang sangat penting buat perusahaan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena melalui kegiatan IHCS ini, kita dapat mengukur sejauh mana kontribusi human capital yang ada di dalam korporasi-korporasi di Indonesia. Bangsa Indonesia akan maju jika memiliki manusia-manusia yang berkualitas dan berdaya saing global. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berupaya untuk mendorong peningkatan human capital di Indonesia. Salah satu upaya peningkatan kualitas human capital di Indonesia, BDIS News Indonesia bekerjasama dengan Dunamis Human Capital menyelenggarakan kegiatan Indonesia Human Capital Study. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama korporasi-korporasi yang ada di Indonesia, dapat meningkat dan dapat bersaing di era global. Kami percaya, dengan mengikuti kegiatan IHCS ini, perusahaan Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya, dapat melakukan benchmark terhadap perusahaan-perusahaan di sektor yang sejenis. Selain itu, dapat mendorong untuk terus-menerus meningkatkan upaya-upaya peningkatan manajemen pengelolaan human capital di perusahaan. Dengan demikian, kinerja dan produktivitas perusahaan pasti akan meningkat. Selamat bergabung dalam kegiatan Indonesia Human Capital Study. Human resource itu adalah the only important thing ya dalam development satu perusahaan. Indonesia Human Capital Study diharapkan akan menjadi rujukan, benchmark, ajang pembelajaran praktek-praktek terbaik pengelolaan human capital bagi organisasi-organisasi di Indonesia untuk semakin memantapkan peran human capital sebagai strategic partner di organisasi.